Bagaimana tempat tinggalmu yang baru? Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Sudirna Putri dari kelas PAI 4A. Nah, teman-teman, pernah nggak sih mengalami kesedihan yang teramat mendalam akibat kehilangan orang yang kita cintai? Nah, kamu sedang mengalami yang namanya berduka. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai berduka, simak video berikut ini. Berduka secara umum dapat diartikan sebagai reaksi terhadap kehilangan dan kematian. Nah, reaksi ini dapat berupa reaksi emosi yang diekspresikan dengan perasaan sedih, gelisah, rasa takut, dan lain sebagainya. Menurut Toto Wisya Saputra, berduka itu berkaitan secara langsung dengan kehilangan sesuatu atau seseorang yang dianggap bernilai dan berharga. Menurut Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater asal Swiss Amerika, di dalam bukunya yang berjudul On Death and Dying pada tahun 1969, beliau membagi 5 tahapan kesedihan. Tahapan yang pertama adalah tahap penyangkalan, di mana pada tahap ini seseorang merasa tidak menyangka dan menyangkal terhadap kejadian yang dia alami. Biasanya mereka merasa bahwa semua itu hanya mimpi dan tidak nyata. Kemudian yang kedua adalah kemarahan. Nah, setelah penyangkalan yang dialami, mereka akan marah baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dari kemarahan tadi seseorang akan merasakan depresi. Nah, depresi di sini mereka akan merasa sedih dan tidak ada semangat lagi untuk beraktivitas. Selanjutnya, tahap tawar-menawar. Pada tahap ini, seseorang akan mencari cara untuk mengubah situasi dan kembali ke masa lalu. Tahapan yang terakhir adalah tahap penerimaan, di mana pada masa ini seseorang itu akan menerima kehilangannya dan berusaha untuk melanjutkan hidupnya tanpa orang yang dia sayangi. Perlu diketahui bahwa semua tahapan ini pada setiap orang itu akan berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang dialami. Secara umum, gejala berduka itu ada 2. Yang pertama gejala psikologis dan yang kedua adalah gejala fisik. Nah, gejala psikologis yang pertama itu seseorang akan merasa syok dan tidak percaya, merasa sedih, gelisah, takut, serta merasa bersalah. Kemudian, gejala yang kedua adalah gejala fisik, di mana seseorang akan mengalami letih, lesu, lemah, diare, gangguan pernafasan, detak jantung akan terasa cepat, menangis, dan tidak tahu harus berbuat apa. Gejala berduka dapat diatasi dengan cara pentingnya perawatan diri, mengelola stres, menjaga keseimbangan hidup, melakukan olahraga, serta aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan obat depresi, yaitu takwa dan beramal soleh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan merasa tenang. Teman-teman, tidak apa-apa merasa kesedihan, akan tetapi jangan berlarut-larut ya, karena kamu harus melanjutkan hidupmu. Itulah penutup dari saya. Sekian video penjelasan mengenai berduka tadi. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu melepaskan apa yang telah pergi dan mensyukuri apa yang masih kita miliki.